Wow, guys, sangat-sangat hebat. Seperti apa yang kita tahu pada sebelum ini, Presiden Jokowi kita dapat nampak dengan tegasnya mengkecam Uni Europe dalam kes nikel. Dan kalau kita tengok ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi, seluruh pemimpin dunia meniru cara ucapan beliau. Wow, sampai macam tu sekali guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dream Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap lah guys, gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, kita zoom sedikit ke tajuk utama di mana dikatakan hebatnya Jokowi, seluruh pemimpin dunia meniru ucapan tegasnya untuk mengkecam Eropah. Wow, hebat guys. Pemimpin-pemimpin dunia meniru cara ucapan Presiden Indonesia. Wow, jom guys, kita tonton dulu video ini. Jom. Seluruh pemimpin dunia tirukan ucapan tegas Jokowi. Hingga Uni Eropa berhenti lakukan ekspor paksa. We should not put politics to hinder the free trade agreement. At the opening speech, the speech of President of Indonesia mentioned already, the partnership need to be equal. Cannot use the law from one side to apply on the other. Yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama, bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa, Ekspor paksa, kerja paksa, semua paksa guys. Ini channel Bagi-Bagi guys. Halo sahabat Bagi-Bagi, kini saatnya Jokowi membalas. Dengan tegas, Jokowi terus menggaungkan dan melawan negara yang memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor. Setelah Uni Eropa mengecam Indonesia melalui duta besarnya di Jakarta, kini Jokowi mengatakan akan melawan Uni Eropa pada paparan rapat terbuka Puncak Peringatan Dies Natalis UGM. Dengan perlawanan ini, membuat Presiden Uni Eropa seketika lumpuh dan memuji Jokowi di depan internasional. Jokowi sedang disanjung oleh seluruh pemimpin dunia. Dengan gayanya yang tegas dan kalem, Jokowi telah menunjukkan bahwa ASEAN akan menjadi setara dengan negara Eropa. Semua pemimpin Eropa bahkan tunduk kepada Jokowi, karena mereka punya alasan untuk menghangatkan warganya pada musim dingin dengan batu bara Indonesia. Pasalnya negara Eropa masih sangat membutuhkan batu bara Indonesia di kala musim dingin melanda. Bahkan Indonesia mencetak rekor, yaitu sebagai ekspor paling banyak dalam sejarah. Eropa sudah melarang Indonesia agar tidak gunakan batu bara dengan menyogok banyak ribuan dolar. Namun, justru negara tersebut mencetak rekor dengan impor batu bara terbanyak dari Indonesia. Ini membuat Jokowi geram pada negara tersebut. Berkali-kali Jokowi mengaungkan lawan negara yang memaksa ekspor Indonesia. Dan sampailah pada titik perlawanan Jokowi yang sebenarnya pada negara Eropa. Sahabat Bagi-Bagi, semua pemimpin negara ASEAN meniru gaya tegas dan kalem Jokowi, setelah mendengarkan pidatonya pada KTT Uni Eropa ASEAN di Brussels. Bahkan Perdana Menteri Kamboja yaitu Hun Sen, mengikuti ucapan Jokowi, untuk mengecam negara Eropa agar tidak melakukan ekspor paksa. Dan masih banyak pemimpin dunia yang mengagumi Jokowi, dan meniru gayanya di depan dunia internasional. Selain itu, dengan tegas dan penuh sungguh-sungguh, pada acara paparan rapat terbuka, Puncak Peringatan Dies Natalis UGM, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kembali ada sosok penjajah yang suka mengatur Indonesia,
terutama soal keberlangsungan ekspor sumber daya alam. Siapa penjajah pengatur ekspor di Indonesia yang dimaksud Jokowi tersebut? Tentunya, sudah pasti negara Eropa. Langsung saja to the point kalau Mimin. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa berdiri sendiri untuk menjalankan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk dalam perdagangan internasional. Pernyataan Jokowi tersebut terkait dengan larangan ekspor biji nikel yang memicu gugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara. Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Melalui program hilirisasi Indonesia, kata Jokowi berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Gugatan dari WTO tidak menyurutkan langkah Jokowi. Dia mengungkapkan dirinya akan segera mengumumkan kebijakan soal pelarangan ekspor mineral mentah, bauksit, dalam waktu dekat ini. Selain bauksit, pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah hingga konsentrat tembaga. Sahabat bagi-bagi, ternyata, di tengah gugatan yang berlangsung, negara Eropa masih saja memanfaatkan Indonesia. Tak tahu malu, negara Uni Eropa, bahkan, berbondong-bondong mengincar batu bara Indonesia. Negara tersebut, yang menggaung-gaungkan agar tidak menggunakan batu bara, kini, justru menggunakan batu bara yang paling banyak di dunia. Ini juga tercermin dari ekspor batu bara RI ke Eropa, hingga November tahun 2022, yang bahkan nyaris menyamai rekor ekspor terbesar, pada 2012. Ekspor batu bara RI ke Eropa hingga November tahun 2022, tercatat mencapai 5,9 juta ton. Jumlah ini nyaris menyamai rekor tertinggi pada 2012, di mana ekspor batu bara ke Spanyol mencapai 6,2 juta ton. Lantas, siapa negara tujuan utama ekspor batu bara RI ke Eropa ini? Sahabat bagi-bagi, setidaknya, ada 3 negara Eropa yang membeli batu bara Indonesia, dengan jumlah terbesar, selama 2022 ini. Bahkan ada loh, negara penjajah Indonesia, yang sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan Indonesia, dan sekarang ikut sebagai penerima batu bara terbesar. Ketiga negara itu diantaranya adalah 1. Polandia, dengan ekspor mencapai 2,1 juta ton. 2. Belanda, dengan ekspor mencapai 1,3 juta ton. 3. Italia, dengan ekspor mencapai 1,2 juta ton. Bahkan negara-negara Uni Eropa, masih menggantungkan nasibnya kepada Indonesia. Dengan menggantungkan nasibnya ke Indonesia, kenapa negara tersebut masih sombong? Apakah negara tersebut tidak tahu malu? Tentunya Mimin tidak tahu. Sahabat bagi-bagi, kurangnya pasokan bahan baku energi, untuk pembangkit listrik di Eropa, hingga memasuki musim dingin, membuat permintaan batu bara ke Eropa akan semakin meningkat, di akhir tahun ini. Hampir sejumlah negara Eropa memesan, tidak hanya menumpuk di satu negara. Mulai dari Jerman, Polandia, Italia, maupun Spanyol, memesan batu bara ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batu bara, untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya, di tengah krisis energi yang sedang melanda. Batu bara asal Indonesia, menjadi substitusi impor Eropa, tatkala, negara-negara tersebut mengenakan sanksi ekonomi, berupa penyetopan batu bara dari Rusia, yang menjadi andalan mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya ketergantungan ini, membuat Uni Eropa tidak bisa berbuat banyak kepada Indonesia. Jokowi terus lakukan gas rem untuk meladeni perlakuan Uni Eropa tersebut. Semoga Indonesia menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, sebenarnya kalau kita tengok semasa persidangan ASEAN yang berlaku beberapa hari yang lepas, di mana Indonesia diberi satu ruang untuk beri speech, yaitu Presiden Jokowi. Jadi kalau kita tengok semasa Presiden Jokowi speech di depan audience, di depan pemimpin-pemimpin Eropah, dan semua pemimpin dunia hadir pada ketika itu, dan dengan tegasnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi sempat untuk mengatakan, kalau kita tengok mengenai ASEAN, jangan merendah-rendahkan standard ASEAN dan meninggi-ninggikan standard Eropah. Kalau kita tengok sekarang, Jokowi cakap, standard ASEAN dengan standard Eropah sama level guys. Tiada lebih tinggi, tiada lebih rendah. Jadi jangan sama sekali merendah-rendahkan standard
ASEAN. Wow, itu dengan tegasnya Presiden Indonesia memberi speech ke semasa persidangan ASEAN beberapa hari yang lepas. Dan kita dapat nampak selepas daripada speech Presiden Jokowi, ada 2-3 orang pemimpin daripada ASEAN pada ketika itu dikatakan meniru teks ataupun cara ucapan Jokowi yang mempertahankan ASEAN. Dan kalau kita tengok seperti Kemboja dan beberapa ada 2-3 negara yang lain mengikut cara teks ucapan Jokowi yang mahu mempertahankan ASEAN. Dan mereka mengatakan juga, kami bersetuju dengan Jokowi jangan merendah-rendahkan ASEAN dan jangan memijak-mijak ASEAN. Sekarang sama rata, ASEAN Eropah sama level guys. Jadi kita dapat nampak Jokowi memainkan peranan yang paling penting di dalam persidangan ASEAN pada baru-baru ini. Jokowi timbulkan isu ini dan ramai pemimpin-pemimpin ASEAN yang sokong Presiden Indonesia, Presiden Jokowi guys. Mantap gak guys? Jadi guys, kita dapat nampak ini merupakan pemimpin yang kita mahu, yang berani menyuarakan benda yang betul, hak yang betul, memberi kemenangan kepada ASEAN. Jangan sama sekali merendah-rendahkan ASEAN. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.